Bab 46 Ujian Penyesuaian Januari Pembaruan ketiga, meminta suara bulanan. Ujian tengah tahun pada bulan Januari berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama sampai dengan hari kedua dilaksanakan ujian mata pelajaran budaya pada pagi harinya, dan pada sore hari kedua dilaksanakan tes bakat spiritual. Penilaian marsial Dao dijadwalkan pada hari ketiga. Li Yuan tidak mengganggu rencana kultivasinya karena ujian, dia tetap tiba di sekolah sedikit setelah pukul 4 seperti biasa untuk berlatih metode kultivasi dasar. Pukul 7, setelah mandi di ruang bela diri, dia bergegas ke kantin untuk sarapan. Kemudian dia bergegas ke tempat ujian bersama Zhou Qi, Yan Zhou, dan lainnya. Ujian tengah tahun Januari adalah salah satu dari 2 ujian standar berskala besar yang paling penting sebelum ujian masuk perguruan tinggi, baik Biro Pendidikan maupun sekolah menganggapnya sangat serius. Semua standar tersebut benar-benar mengikuti persyaratan ujian masuk perguruan tinggi, seperti tidak diperbolehkan membawa cincin pintar dan perangkat lain ke ruang ujian. Di antara berbagai pemeriksaan lainnya, sebanyak 20 kelas dibagi menjadi 40 lokasi ujian. Penataan tempat duduk di ruang ujian budaya ditentukan oleh peringkat mata pelajaran budaya pada ujian utama terakhir. Saudara Yuan, kami menuju ke atas, Zhou Qi melambaikan tangan sambil tertawa. Kakak Yuan, belajarlah dengan baik di ujian. Kami akan menunggumu di atas. Sekelompok teman sekelas menggoda Li Yuan saat mereka naik, di mana lantai yang lebih tinggi menandakan peringkat yang lebih tinggi. Orang-orang ini, Li Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tiba-tiba, Li Yuan melirik tiket masuk di tangan Li Tianyu dan tersenyum. Tianyu, aku di ruang ujian 29, dan kamu hanya di ruang 33, ya. Kerjakan dengan baik, aku akan menunggumu di atas. Dengan itu, Li Yuan juga menaiki tangga, meninggalkan Li Tianyu yang acak-acakan. Siswa di ruang ujian 29 termasuk dalam golongan menengah ke bawah dalam hal mata pelajaran budaya di sekolah menengah atas terbaik di distrik Guan Mountain. Namun, sebagai sekolah menengah atas utama, bahkan siswa dari ruang ujian 35 memiliki harapan untuk diterima di universitas tingkat pertama yang mengkhususkan diri dalam studi budaya. Setelah duduk, Li Yuan melihat sekelilingnya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Selain teman-teman sekelasnya dari kelasnya sendiri, tampaknya cukup banyak juga yang berasal dari kelas elit. Siswa kelas elit seni bela diri umumnya tidak mendapat nilai tinggi pada mata pelajaran budaya. Energi terbatas untuk setiap orang, tanpa investasi, sulit memperoleh hasil yang baik. Gu Qianghan, kamu di sini juga. Li Yuan tersenyum pada orang di sebelahnya. Panggil saja aku Gu Qiang, jawab pemuda tampan itu dengan keras kepala. Baiklah, Xiao Qiang, Li Yuan tertawa, aku ingat adikmu memanggilmu dengan nama itu beberapa hari yang lalu. Li Yuan dan Gu Qianghan sering bertemu satu sama lain karena mereka berdua memiliki ruang bela diri pribadi di lantai 4 gedung elit. Pemuda tampan itu melotot dan berdiri, seolah ingin membantah hal ini dengan Li Yuan. Pengawas sudah datang, wali kelas kalian. Li Yuan menunjuk ke kejauhan, sambil duduk tegak. Pemuda itu segera duduk dan menoleh, tidak menemukan siapapun. Dengan kesal, dia menoleh kembali ke Li Yuan, kamu membodohiku. Dia benar-benar ada di sini kali ini, kata Li Yuan serius, guru wali kelasmu. Aku tidak percaya padamu. Gu Qianghan menunjukkan jari tengah pada Li Yuan, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Gu Qianghan, duduklah. Soal ujian akan segera dibagikan. Tiba-tiba terdengar suara tegas dari pintu masuk kelas. Gu Qianghan menggigil dan langsung menundukkan kepalanya dan duduk. Guru wali kelas elit seni bela diri tahun terakhir adalah seorang seniman bela diri wanita. Di sekolah menengah atas terbaik di distrik Gunung Guan, dia dan Subo dikenal sebagai Asura bela diri budaya. Ujian mata pelajaran budaya yang berlangsung selama 1,5 hari berjalan tanpa masalah bagi Li Yuan. Selama lebih dari setahun, kekuatan spiritual Li Yuan terus meningkat, membuatnya sangat mudah baginya untuk menghafal materi pembelajaran hafalan. Namun, peningkatan kekuatan spiritual tidak secara langsung berarti peningkatan kecerdasan, dan karena dia hanya menghabiskan sedikit waktu pada subjek budaya, Li Yuan berpikiran jernih tentang hal ini. Orang-orang seperti Zhou Qi, dengan prestasi akademis mereka yang baik dan jumlah waktu yang mereka habiskan untuk belajar,
Peringkatku dalam mata pelajaran budaya seharusnya sedikit meningkat dibandingkan dengan ujian terakhir, tetapi aku tidak mengharapkan perubahan yang dramatis, renung Li Yuan. Lakukan saja yang terbaik. Setelah menyelesaikan ujian mata pelajaran budaya, semua siswa kembali ke kelas masing-masing dan banyak yang mulai membandingkan jawaban mereka. Apa jawaban untuk soal pilihan ganda terakhir dalam matematika? Apakah B? Tanya seorang siswa yang mencolok dengan penuh semangat. Seharusnya C, jawab seorang siswa yang biasanya mendapat nilai hampir sempurna dalam matematika. Tapi tebakanku acak, jadi mungkin saja aku salah, imbuh si jenius matematika itu. Sial, tadinya aku hitung C, tapi kemudian berubah jadi B, aku rasa nilai matematikaku tidak akan bisa lebih dari 150 lagi, kata siswa yang mencolok itu dengan frustrasi. Dengan total 200 poin, matematika merupakan mata pelajaran yang paling signifikan. Di tengah-tengah diskusi yang riuh, Li Yuan duduk di mejanya, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak pernah membandingkan jawaban. Bukan karena percaya diri, tetapi karena ketidakpedulian. Mata kuliah budaya berjumlah 1000 poin, tetapi jika seseorang memilih untuk mendaftar ke Universitas Seni Bela Diri, nilai budaya akan dikonversi menjadi 100 poin, yang berarti hanya 10%. Bagi Li Yuan, hanya ada perbedaan 10 poin pada skor total antara perolehan nilai 700 dan 800 dalam mata pelajaran budaya. Tetapi jumlah usaha yang dibutuhkan sangat berbeda. Menurut tradisi, tingkat kesulitan ujian tengah tahun bulan Januari lebih tinggi daripada ujian masuk perguruan tinggi. Li Yuan menghitung dalam hati, kali ini, aku seharusnya mendapatkan semua poin dasar, memperoleh nilai lebih dari 650 dalam mata pelajaran budaya akan berarti keberhasilan. Tiba-tiba, Chen, guru wali kelas budaya, memasuki ruangan dengan ekspresi tegas, semuanya, duduklah, kami memiliki jadwal untuk tes bakat spiritual. Kelas kami dimulai pukul 2 siang, kami adalah yang pertama akan diuji. Kelas tahun senior 1 adalah kelas elit dan semuanya telah membangkitkan semangat bela diri mereka, jadi tidak perlu pengujian ulang. Kelas tahun terakhir 2 adalah kelas pertama yang diujikan. Setelah ujian, kita akan belajar mandiri, perintah Chen, lalu meninggalkan kelas. Tes bakat spiritual akan datang lagi. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa mengubah takdirku. Berhentilah bermimpi. Bangun, ini tahun terakhir sekolah, air seniku tidak akan cukup kuning untuk memercikimu. Para siswa kembali berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak pelajar kelas budaya atas telah diam-diam mengeluarkan buku-buku mereka untuk melanjutkan belajar. Jika memilih jalur budaya, bahkan jika seseorang membangkitkan jiwa bela diri, itu tidak akan memberikan kredit tambahan. Saudara Yuan, kualitas fisikmu tampaknya telah melampaui level 7.0, kamu pasti sudah terbangun, kata Zhou Qiriang. Mungkin, jawab Li Yuan sambil berpikir. Dia tidak yakin apakah tingkat kebangkitan spiritual sebesar 0,6% akan membawa perubahan apapun. 1,5 jam kemudian, aku sudah membangkitkan jiwa bela diri. Zhou Qi berjalan keluar dari ruang ujian, terkejut sekaligus bingung, menatap hasil ujiannya dengan tak percaya. Hal ini menarik perhatian teman-teman sekelas di sekitarnya. Zhou Qi, dia benar-benar sudah bangun. Ini, kegaduhan terjadi, hampir semua murid merasa tidak percaya. Nilai jalur bela diri Zhou Qi di kelasnya diketahui termasuk yang terendah. Zhou Qi sudah bangun. Li Yuan tersenyum tipis, sambil melirik tanda, belum bangun, pada lembar ujiannya. Dia telah mengantisipasi kurangnya kebangkitannya sendiri, sebagaimana pada dasarnya dijelaskan oleh panel Istana Surgawi. Tetapi bagaimana kecocokan Zhou Qi dengan metode kultivasi tingkat tinggi dapat melebihi 85% di tahun terakhirnya. Ada yang berusaha tanpa kenal lelah namun gagal mencapainya, ada pula yang berhasil tanpa mengharapkannya. Li Yuan melirik ke arah pintu ruang ujian yang jauh. Li Tianyu menatap Zhou Qi dengan iri, yang telah menjadi pusat perhatian. Kadang-kadang, ini benar-benar tentang takdir, kata Li Yuan sambil mendesah. Ujian untuk kelas 3 tahun terakhir telah berakhir. Pada akhirnya, hanya Zhou Qi yang berhasil terbangun. Seiring bertambahnya usia, tubuh dan kerangka manusia semakin terbentuk, harapan untuk mencapai kecocokan dengan metode kultivasi tingkat tinggi pun semakin suram.
Bagi kelas 3 tahun terakhir, menyaksikan kebangkitan terus-menerus dari jiwa bela diri dua siswa dalam satu semester saja sudah merupakan kejadian langka. Dalam penilaian bela diri, tes untuk Ki dan darah, kekuatan tinju, dan keterampilan bela diri semuanya adalah tes tertutup, siswa lain tidak akan segera mengetahui data spesifiknya. Tetapi uji kualitas fisik seperti 40 meter, 100 meter, 1 km, 10 km. Ini bersifat publik. Pada hari ketiga ujian bulan Januari, para siswa kelas 3 tahun terakhir mengikuti di belakang para siswa kelas elit, tiba di taman bermain terbesar di sekolah. Di sana, mereka dapat menjalani tes lari sejauh 10.000 meter. Namun, ujian fisik pertama adalah lari cepat 40 meter. Kecepatan mereka yang berada di kelas elit sangat cepat, 14,5 meter per detik. Yang itu, mencapai 15,7 meter per detik, kualitas fisiknya jelas di atas level 7. Sialan, 17,2 meter per detik. Itu mendekati level 8. Sangat pantas masuk kelas elit. Di samping Li Yuan, teman-teman sekelasnya menyaksikan para siswa kelas elit melewati garis finish, sambil sesekali berseru. Tidak mengherankan jika siswa kelas 3 begitu kagum, kualitas fisik mereka secara umum hanya sedikit di atas level 5. Di kelas elit, setelah setengah tahun berkultivasi di tahun terakhir mereka, bahkan yang terlemah telah melampaui level 6, dan beberapa di antaranya lebih dari 7,0. Mengolah metode tingkat tinggi, bahkan jika seseorang hanya dapat menyerap jejak kekuatan asal kosmik setiap kalinya, memberikan keuntungan besar dibandingkan orang kebanyakan. Tentu saja, di antara siswa kelas elit, mereka yang memiliki kualitas fisik level 8.0 masih sedikit dan jarang. Lihat, ini Lin Lanyu. Pertama dalam keterampilan bela diri di antara kelasnya. Itu dia. Di lintasan, gadis dengan pakaian latihan merah, dengan mata cerah dan gigi putih, langsung menarik perhatian semua orang. Tak ada gunanya, ketenaran Lin Lanyu terlalu besar di kalangan siswa tahun terakhir. Lin Lanyu. Li Yuan juga menoleh penasaran dan melihat ke atas, memang benar kualitas fisiknya sangat kuat. Wus, wus, wus. Di lintasan, 6 sosok berlari cepat secara bersamaan, dengan siluet merah tua melepaskan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam waktu 2 detik, Lin Lanyu telah melewati garis finish, jauh di depan siswa lainnya. Di layar yang jauh, hasil akhir Lin Lanyu juga muncul, 19,7 meter per detik. Astaga, apakah ini siswa SMA? Dia hampir menjadi seniman bela diri. Sial, dia 2 kali lebih cepat dariku, 1 pukulan darinya pasti bisa membunuhku. Gelombang keheranan muncul di antara kerumunan, dipenuhi dengan keterkejutan. Tatapan Li Yuan jatuh pada Lin Lanyu dan dengan sebuah pikiran, hasil penyelidikan muncul di hadapannya orang yang menjadi target, tingkat kehidupan, 9.0. Level 9.0. Li Yuan merasa heran dalam hati. Setelah melakukan sedikit perbandingan, Li Yuan menyimpulkan, kecepatan perbaikan tubuhnya tampaknya tidak lebih lambat dariku. Secara logika, seiring dengan kemajuan seseorang, laju peningkatan kualitas fisik akan melambat. Namun, peningkatan kualitas fisik Lin Lanyu tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan dan malah ada kecenderungan semakin cepat. Uji coba 40 meter berlangsung sangat cepat. Tidak lama kemudian tibalah giliran kelas 3. Nomor acak siswa, kelompok pertama, nomor 36, nomor 1, nomor 8, pengawas dengan cepat mengumumkan nomor ujian. Li Yuan, sebagai murid bela diri terbaik di kelas, menduduki peringkat nomor 1. Dia mengambil tempatnya di garis start. Apakah Li Yuan sedang diuji? Seberapa tinggi kualitas fisiknya? Tidak tahu. Harusnya di atas level 7, saya pikir dia 6,5 di awal semester. Kemunculan Li Yuan juga menarik perhatian banyak siswa. Bahkan banyak siswa kelas elit yang melirik. Li Yuan, dengan kemampuannya masuk dalam 30 teratas kelas umum dan diakui sebagai yang pertama dalam keterampilan seni bela diri. Terutama setelah mengalahkan Lin Lanyu dalam pertarungan virtual terakhir, dia telah memperoleh reputasi yang cukup besar di sekolah. Lanyu, lihat, ini Li Yuan, oh, kamu sudah mengawasinya. Gadis yang agak gemuk di sampingnya hendak memanggil Lin Lanyu. Dia kemudian menyadari bahwa Lin Lanyu telah berhenti berjalan. Li Yuan. Lin Lanyu memperhatikan dengan saksama, dia cukup penasaran.
Bagaimana Li Yuan berhasil menandatangani kontrak tingkat B dengan Starfire Martial Hall? Mungkin periode ujian ini akan mengungkap beberapa alasannya. Lan Yu, menurutmu berapa tingkat kualitas fisik Li Yuan sekarang? Tanya sahabatnya yang bertubuh gemuk itu dengan rasa ingin tahu. Dia, Lin Lan Yu ragu-ragu, mungkin 7,4. Setinggi itu. Sahabatnya sedikit terkejut, tingkat kualitas fisik seperti itu hampir masuk ke dalam 10 besar kelas elit. Pada saat itu, wus, wus, wus. 6 orang di lintasan sudah melesat dari awal. Li Yuan melesat seperti anak panah, langsung meninggalkan kelima teman sekelasnya jauh di belakang. Setelah menempuh jarak hampir 2 kali lipat, ia langsung melewati garis finish. Berbunyi. Di layar elektronik, hasil Li Yuan langsung muncul, 17,8 meter per detik. Bab 47, hanya berharap tak ada penyesalan. 17,8 meter per detik. Aku tidak salah lihat, kan? Bagaimana dia bisa secepat itu? Itu konyol, apakah dia dari kelas biasa? Kakak Yuan hebat sekali. Li Yuan sungguh mengagumkan. Di luar area ujian, ratusan siswa berseru. Para siswa kelas 3-2, yang merupakan teman sekelas Li Yuan, sebagian besar terkejut dan gembira. Jika harus menggambarkannya dalam satu kalimat, kalimat itu adalah, Li Yuan semakin hebat. Namun bagi para siswa di kelas elit, meskipun mereka juga terkejut, reaksi mereka lebih seperti, Li Yuan ini sehebat ini. Dia benar-benar belum membangkitkan jiwa bela dirinya. Dengan kualitas fisik seperti itu, dia hampir mencapai level 8.0, mungkin dia sudah mencapai level 8.0. Para siswa kelas elit berdiskusi dengan penuh semangat, beberapa di antaranya tidak percaya. Sebagai siswa kelas elit, bila dibandingkan dengan siswa kelas biasa, mereka cenderung merasa lebih unggul. Sebelumnya, mereka tahu Li Yuan sangat mengagumkan, terutama keterampilan bela diri miliknya, bahkan Lin Lan Yu tidak dapat dibandingkan dengan Li Yuan. Akan tetapi, karena belum terbangunnya martial spirit, di alam bawah sadar mereka kecepatan kultivasinya akan berjalan lebih lambat. Namun, penampilan Li Yuan saat ini telah mengalahkan sebagian besar siswa di kelas elit. Apa-apaan ini? Dia bahkan sedikit lebih cepat dariku, kualitas fisiknya hampir sama denganku. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Mata Gu Qianghan membelalak, bukankah itu berarti skor mentahnya akan melampaui skorku? Gu Qianghan, di akhir tahun keduanya, menduduki peringkat ketiga dalam tingkatan penampilan seni bela diri. Namun, uji kecepatan bers 40 meter Gu Qianghan hanya 17,6 meter per detik. Lan Yu, dia, gadis gemuk yang berdiri di samping Lin Lan Yu ternganga, dengan kecepatan seperti itu, dia akan menduduki peringkat ketiga di kelas kita, kan? Lin Lan Yu mengabaikan sahabatnya, merenung, bagaimana dia melakukannya. Apakah ini sebabnya dia bisa menandatangani kontrak dengan Balai Bela Diri Starfire? Suatu hari di musim dingin, sinar matahari bersinar cerah, dengan angin sepoi-sepoi yang tidak terlalu kering. Gadis itu menatap pemuda tampan di tengah kerumunan, mengenakan seragam bela diri putih. Pemuda itu tersenyum lebar saat menerima sorakan antusias dari teman-teman sekelasnya, tetapi dia tidak menoleh ke arah gadis itu. Lan Yu, berhentilah melamun. Gadis montok itu tak kuasa menahan diri untuk tak menyenggol tangan gadis itu. Kuakui Li Yuan memang tampan, bahkan tampaknya lebih tampan dari anak laki-laki lain di kelas kita, tapi kau tak perlu terlalu tergila-gila padanya. Kaulah yang tergila-gila padanya. Lin Lan Yu melirik temannya, aku hanya penasaran bagaimana dia bisa berkembang secepat itu. Penasaran? Gadis montok Peng Qi terkekeh nakal, rasa ingin tahu adalah langkah pertama untuk jatuh. Kalau kamu tidak menginginkan pria tampan, aku tidak akan bersikap sopan. Sepertinya kaulah yang akan jatuh. Lin Lan Yu mengangkat kepalanya sedikit, lagi pula, menurutku Li Yuan tidak tampan. Kita adalah siswa seniman bela diri, yang pertama kita lihat adalah kekuatan, penampilan tidak penting. Kamu tidak menganggapnya tampan. Peng Qi menggoda, kalau begitu, kamu tidak akan menyukai anak laki-laki manapun di sekolah kita. Untuk mendapatkan persetujuanku, mereka setidaknya harus naik podium terlebih dahulu, kata Lin Lan Yu dengan sudut mulutnya sedikit melengkung, menarik tangan temannya, ayo, saatnya berkumpul untuk tes lari 100 meter. Mimbar, Lan Yu, dengarkan apa yang kau katakan.
Feng Qixi berseru dengan berlebihan, hanya atlet bela diri terbaik di tingkatan yang bisa naik podium, siapa yang bisa bersaing denganmu? Oh, aku mengerti, kau mengincar anak-anak junior dari tahun pertama dan kedua. Jadi kamu menyukainya saat masih muda. Anak muda, apakah kamu benar-benar dari golongan biasa? Dua pengawas dari sekolah lain, juga tercengang dengan kekuatan Li Yuan, bertanya. Di antara siswa tahun ketiga, yang belum membangkitkan jiwa bela diri dan memiliki kualitas fisik melampaui 6,5 adalah hal yang sangat langka. Belum lagi standar seperti 7.9 atau 8.0. Kedua guru itu menghentikan ujian sementara untuk memeriksa peralatan sambil memastikan kembali identitas Li Yuan dari jauh. Ya, Li Yuan mengangguk. Mengesankan, distrik Gunung Guan telah menghasilkan pemuda berbakat lainnya, komentar salah satu guru bela diri yang lebih tua, yang tidak dapat menahan diri, anak muda, bekerja keraslah, bahkan tanpa bonus sifat spiritual, dengan kualitas fisikmu, kamu memiliki kesempatan untuk masuk ke kelas prajurit Universitas Bela Diri Jiangbei. Terima kasih, guru, kata Li Yuan sambil tersenyum. Kelas prajurit di Universitas Bela Diri Jiangbei, mirip dengan kelas elit, akan menerima kultivasi terbaik dari Universitas Bela Diri Jiangbei. Tetapi itu bukan tujuan Li Yuan. Waktu berlalu, dan pengujian fisik sejauh 100 meter, 1 km, dan 10 km dilakukan secara berurutan. Lin Lanyu adalah yang paling terkenal. Kualitas fisik yang ditunjukkannya benar-benar unggul dengan selisih yang tajam, tidak hanya jauh melampaui semua murid kelas elit tetapi juga jauh di atas peringkat kedua. Dan orang yang menarik perhatian sebanyak dia adalah Li Yuan. Dalam hal data pengujian fisik, ada beberapa siswa seperti Gu Qianghan di kelas elit yang tidak kalah darinya. Namun, Li Yuan terlalu istimewa, dia hanya seorang murid kelas biasa, tidak mampu berlatih metode kultivasi tingkat tinggi, namun kualitas fisiknya telah melampaui lebih dari 90% murid di kelas elit. Peningkatan Li Yuan terlalu dibesar-besarkan. Dia benar-benar belum membangkitkan martial spirit. Bagaimana kualitas fisiknya bisa meningkat begitu cepat? Saya baru saja memeriksa, pada akhir tahun kedua, berdasarkan konversi skor, kualitas fisiknya seharusnya hanya berada di level 6.0. Hanya dalam waktu setengah tahun, kualitas fisiknya telah meningkat hampir 2 level, bahkan lebih tinggi dari siswa terbaik kelas elit. Pada saat ujian masuk perguruan tinggi, seberapa tinggi kualitas fisiknya? Level 9. Dia tidak akan menjadi seniman bela diri, kan? Dengan keterampilan bela diri, dia nomor 1, dan kualitas fisiknya juga mengesankan ini. Petik 2. Berapa tinggi skor seni bela dirinya setelah ujian penilaian ini? Saya rasa dia bisa masuk ke 20 besar di kelas kami. Pastinya 20 teratas, bahkan mungkin 10 teratas. 10 teratas. Tidak mungkin. Dia belum membangkitkan jiwa bela diri, dan wajar saja bagi mereka yang masuk 10 besar untuk menerima poin bonus untuk sifat spiritual mereka. Bagi Li Yuan untuk mencapai 10 besar terlalu sulit, tidak peduli seberapa tinggi skor keterampilan bela dirinya, itu tidak akan sempurna. Banyak siswa di kelas 3 senior yang mendiskusikan hal ini. Selama beberapa waktu, Li Yuan hampir menjadi tokoh terkenal di sekolah dan menarik banyak perhatian. Serangan balik kaum yang tidak diunggulkan selalu menjadi topik yang paling populer di kalangan massa. Li Yuan tidak lemah, namun kurangnya semangat bela diri yang terbangun dalam dirinya memikat hati sebagian besar murid biasa dan membuat mereka menyukainya. Bahkan menimbulkan rasa kehadiran orang lain, memangnya kenapa kalau dia belum terbangun? Dia tetap mengagumkan. Ujian penilaian 3 hari pada bulan Januari telah berakhir. Malam itu adalah kelas belajar mandiri, dan hasil ujian akan diumumkan keesokan harinya saat kelas berlangsung. Sekitar pukul 7 malam, di dalam ruang bela diri 7024 cabang aula bela diri Starfire di distrik Guan Mountain. Ledakan. Ho, Bang, Li Yuan, mengenakan pakaian bela diri longgar, sedang berlatih teknik tinju batu padat. Teknik tinju ini selaras dengan teknik kultivasi batu padat, atau dapat dikatakan, teknik tinju ini merupakan evolusi langsung dari latihan sikap kultivasi dan metode latihan. Setiap gerakan, meski tampak lambat, sangat dahsyat dalam aksinya. Teknik tinju adalah tentang pengendalian atas tubuh seseorang. Teknik tombak adalah tentang pengendalian senjata seseorang.
Ketika teknik tombakku berhasil menembus tahap ketiga, sebenarnya teknik tinjuku yang berhasil menembusnya terlebih dahulu. Li Yuan berkonsentrasi pada kultivasinya, tanpa sadar melirik panel istana surgawi. Teknik tombakku baru saja menembus 90% tahap ketiga, tetapi teknik tinjuku telah lama mencapai 99% tahap ketiga. Teknik tombak di tingkat keempat menekankan integrasi tubuh pikiran senjata. Namun untuk teknik tinju tingkat keempat, ini hanya tentang kesatuan tubuh dan pikiran. Li Yuan merenung dalam hati, jika aku bahkan tidak dapat mencapai kesatuan tubuh dan pikiran yang sempurna, bagaimana aku dapat mencapai integrasi tubuh pikiran senjata? Kesatuan tubuh dan pikiran adalah dasar bagi integrasi tubuh pikiran senjata. Tombak dan tinju tidak dapat dipisahkan. Berlatih tombak pada hakikat berarti berlatih tinju, namun Li Yuan kadang-kadang masih fokus berlatih teknik tinjunya. Menurut panel Istana Surgawi, level kualitas fisikku adalah 7,8, tetapi berdasarkan data nyata yang telah kutunjukkan hari ini, aku seharusnya setara dengan siswa lain di level 7,9. Pikiran Li Yuan berkelana, berdasarkan standar ujian masuk universitas, skor kualitas fisikku seharusnya sekitar 435 poin. Untuk skor keterampilan bela diri, aku tidak melakukan kesalahan hari ini, jadi aku pasti mendapat lebih dari 380 poin. Li Yuan mendesah dalam hati. 360 poin adalah patokan untuk tahap ketiga. Untuk mencapai 380 poin, Li Yuan memperkirakan, seseorang harus mencapai setidaknya keterampilan tingkat menengah tahap ketiga. Dengan keterampilan teknik tombaknya sendiri yang mendekati kesempurnaan tahap ketiga, berapa banyak poin yang bisa dia dapatkan tidak jelas baginya. Namun, bahkan menurut perkiraan paling konservatif, selama aku memperoleh nilai lebih dari 65 poin dalam mata pelajaran akademik, total nilai bela diriku seharusnya melebihi 880 poin. Li Yuan bergumam dalam hati, semoga cukup untuk masuk ke dalam 10 besar. Masuk dalam peringkat 10 besar di kelasnya, Li Yuan cukup percaya diri. Tapi 5 teratas, harapannya kecil, jangan lancang. Li Yuan melayangkan pukulan sekuat tenaga hingga membuat udara di sekitarnya seakan meledak. Tidak ada rasa kehilangan di hati Li Yuan. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan secara maksimal, sisanya menunggu. Apapun hasilnya, aku tidak menyesal, jadi mengapa aku harus menambah kekhawatiran untuk diriku sendiri? Hati Li Yuan setenang air yang tenang saat dia terus berlatih teknik tinjunya dalam diam. Hati seorang seniman bela diri hanya ingin bebas dari penyesalan. Pukul 9 malam, di kantor Kepala Sekolah SMA Unggulan Distrik Guan Mountain. Kepala Sekolah Tan Zhenlong masih bekerja lembur. Bip, suara asisten pintar itu terdengar, "Tuan, Guru Subo memanggil Anda lewat video." "Apa maksudmu?" Orang itu benar-benar tidak bisa menunggu bahkan seperempat jam. Tan Zhenlong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, meletakkan daftar penampilan di tangannya dan berkata, "Xiao Jiu, sambungkan panggilannya." Wir gelombang sekelompok cahaya berkumpul dan membentuk layar. Sosok Subo yang mengesankan muncul di proyeksi layar. "Pak Tua Tan, apakah kamu sudah melihat hasil ujian penilaian bulan Januari?" Wajah Subo penuh dengan senyuman. "Saya memiliki." Tan Zhenlong mengangguk pelan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa Anda mencariku selarut ini, Guru Su?" "Ini tentang Li Yuan," jawab Subo. "Li Yuan." Tan Zhenlong mengangguk, "Dia tampil cukup baik." "Lalu kenapa?" Subo menatap Tan Zhenlong. "Lalu kenapa?" Mulut Tan Zhenlong melengkung sambil tersenyum saat dia menatap Subo. "Ada apa dengan sikapmu itu?" Subo melotot, "Dasar tua, jangan pura-pura tidak tahu apa-apa padaku, aku punya bukti video dari terakhir kali. Ayo cepat, saya sudah mengirimkan lamaran beasiswanya, cepatlah disetujui." Bab 48/900 poin. Peringkat akhir, tanggal 6 Januari tahun 2043. Li Yuan tidak berlatih teknik tombak bintang, atau kitab suci gerakan naga, di jaringan virtual hari ini. Jadi, seperti biasa, dia meninggalkan rumah sedikit setelah pukul 3 pagi. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku melihat malam kota Jiang pada pukul 3 pagi, Li Yuan menatap langit yang gelap gulita, aku masih tidak bisa mengendurkan latihanku sehari-hari. Dia tiba di ruang seni bela diri pribadinya di sekolah. Seperti biasa, ia terlebih dahulu berlatih metode kultivasi dasar selama 2 jam sebelum mulai berlatih dengan tombak.
Sua. Bayangan tombak itu bergerak tak terduga saat Li Yuan mengendalikan tombak panjangnya di tangannya. Saat ia bergerak mengikuti langkahnya, kadang-kadang tombak itu bagaikan embusan angin yang tiba-tiba atau hujan deras, kadang-kadang bagaikan mimpi dan sulit dipahami, dan kadang-kadang ganas dan dahsyat. Kadang-kadang tusukan lurus yang tiba-tiba akan menyebabkan kecepatan ujung tombak melonjak, membuat udara bergemuruh dan meledak. 18 gerakan teknik tombak batu padat telah lama disempurnakan secara ekstrim oleh Li Yuan. Aku telah menguasai sepenuhnya 5 gerakan mematikan dari teknik tombak batu padat, katanya dalam hati. Mengikuti arahan Guru Subo, yang perlu kulakukan sekarang adalah berlatih terus-menerus, mengukir aliran kekuatan dari 5 jurus mematikan itu jauh ke dalam tulang-tulangku, pikir Li Yuan. Pada akhirnya, tanpa sengaja menggunakan jurus tertentu, teknik tombak apapun yang kulakukan harus mencapai kondisi kekuatan yang sempurna. Tubuh dan pikiran menjadi satu. Kalau begitu, itulah teknik tombak tingkat keempat, renung Li Yuan. Peningkatan keterampilan hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Menurut guru yang cerdas, terobosan dari kesempurnaan tahap ketiga ke tingkat keempat merupakan terobosan yang misterius, terobosan dalam persepsi kesadaran spiritual terhadap tubuh. Beberapa seniman bela diri dapat mencapai kemajuan hanya dengan tidur dan merasakannya. Beberapa orang mungkin mendapatkan pencerahan selama pertarungan hidup dan mati, yang mengarah pada terobosan. Namun, banyak seniman bela diri yang terjebak pada kesempurnaan tahap ketiga sepanjang hidup mereka. Tidak ada jalan mutlak menuju kesuksesan dari tahap ketiga ke tingkat keempat, Li Yuan merenung. Yang perlu kulakukan sekarang adalah berlatih terus-menerus. Jika 1000 kali tidak cukup, kalau begitu, 10.000 kali lipatnya. Pertama, aku akan melatih teknik tombakku hingga 99% dari tahap ketiga, hati Li Yuan dipenuhi dengan kerinduan. Lalu pergi dan bertarung dalam pertempuran virtual, pergi ke pertempuran nyata. Bertahun-tahun berlatih tombak memberi tahu Li Yuan. Kalau Anda tidak bisa menerobos. Kalau begitu, akumulasi saja belum cukup. Teruslah berlatih. Bacalah buku 1000 kali, dan maknanya akan muncul. Li Yuan mengayunkan tombak besar di tangannya. Begitu juga dengan tombak. Anda hanya pernah mendengar tentang master teknik tombak yang berlatih di sana. Lebih dari 1 jam kemudian, ranah teknik tombakmu telah meningkat dari 90% tahap ketiga menjadi 91% tahap ketiga. Sekitar pukul 7, Li Yuan tiba di kelas. Sebagian besar siswa sudah tiba. Akan tetapi, dibandingkan dengan suasana biasanya di mana sebagian besar siswa belajar dengan sungguh-sungguh sendiri-sendiri, suasana kelas hari ini jauh lebih muram, dengan sebagian besar orang terganggu. Pak Tua Zhou, kenapa mukanya muram? Li Yuan duduk sambil mengeluarkan kertas ujiannya. Saudara Yuan, hasil ujian tiruan bulan Januari akan segera diumumkan, kata Zhou Qi dengan muram. Apakah kamu tidak gugup? Tidak gugup, Li Yuan menggelengkan kepalanya. Hanya selisih beberapa poin. Aku lupa kau adalah seorang mahasiswa seni bela diri, kelas budaya hanya bernilai 100 poin, Zhou Qi menghela napas. Tapi aku seorang mahasiswa budaya, jika aku tidak berhasil, aku akan dikuliti hidup-hidup saat aku pulang. Kalau begitu, kau akan menjadi Zhou si tukang kulit, kata Li Yuan santai. Zhou Qi menatap Li Yuan dengan tatapan tak berdaya, terlalu malas untuk membalas. Kau belum memberi tahu keluargamu tentang kebangkitan jiwa bela dirimu, kan? Li Yuan bertanya. Saya sudah memberi tahu mereka, jawab Zhou Qi. Tapi apa gunanya? Ayah saya hanya bertanya satu hal, dengan waktu yang tersisa beberapa bulan, apakah kamu bisa masuk universitas bela diri? Seseorang harus sadar diri. Saya bahkan tidak berharap untuk masuk ke universitas seni bela diri, kata Zhou Qi. Jadi, saya memutuskan untuk tidak masuk ke kelas elit. Pelajari saja metode kultivasi tingkat tinggi dan itu sudah cukup. Li Yuan terdiam. Memang, kualitas fisik Zhou Qi hanya pada level 4,3 sampai sekarang, dan nilai seni bela dirinya cukup buruk. Tidak masuk ke kelas elit tidak bisa disebut salah. Bagus juga, Li Yuan tersenyum. Dengan kebangkitan martial spirit, kamu dapat mengolah metode kultivasi tingkat tinggi, dan nilai seni bela dirimu akan meningkat lebih cepat. Bahkan jika Anda memilih jalur budaya, seni bela diri masih menyumbang 30% dari skor. Zhou Qi mengangguk. Pada saat itu,
Guru wali kelas budaya, mengenakan jaket kecil bergaya Chanel dan celana pensil, muncul di pintu depan kelas. Wajah Guru Chen sehitam air, memegang setumpuk kertas dan 2 daftar peringkat di tangannya. Segera, kelas menjadi sunyi, semua orang tahu bahwa peringkat akan segera diumumkan. Khususnya para pelajar yang memilih jalur budaya, masing-masing dari mereka menjadi gugup, banyak yang tanpa sadar menundukkan kepala. Semua orang dalam hati berseru, "Jangan panggil namaku." Tentu saja ada juga yang nilainya sangat bagus, sambil berharap dalam hati, mungkin kali ini nilainya bagus, saya bisa naik beberapa peringkat. Bagi siswa seni bela diri seperti Li Yuan, mereka relatif tenang jika dibandingkan karena, paling tidak, mereka memiliki gambaran kasar tentang skor seni bela diri mereka sendiri. Bang gelombang, kertas ujian terlempar ke podium. Suasana menjadi semakin tegang. Ujian tiruan bulan Januari ini benar-benar menunjukkan level kalian yang sebenarnya, bermalas-malasan, tidak mempelajari budaya dengan benar, tidak berlatih bela diri dengan tekun, suara Guru Chen dingin. Kalian semua berpikir bahwa hanya dengan bersekolah di SMA Guan akan membuat kalian masuk ke universitas tingkat pertama. Bermimpilah. Berdasarkan peringkat kota kali ini, beberapa dari kalian akan kesulitan untuk masuk ke universitas kelas 2, dan saya tidak akan menyebut nama siapapun, kalian tahu siapa kalian. Guru Chen memarahi seperti senapan mesin. Banyak siswa yang menundukkan kepala mereka lebih rendah lagi. Ujian tiruan bulan Januari. Sebagai ujian standar utama pertama pada tahun terakhir sekolah menengah atas, ujian budaya sengaja dibuat sulit, dengan tujuan untuk meruntuhkan kepercayaan diri para siswa, membuat mereka lebih tenang dan belajar lebih baik. Pada tahap ini, Guru Chen, sebagai wali kelas-kelas budaya, tidak akan membiarkan murid-muridnya mengembangkan rasa bangga apapun. Dia mengomel tanpa henti selama lebih dari 10 menit, tanpa mengulanginya sekalipun. Bahkan Li Yuan, dengan keteguhan psikologisnya yang kuat, mulai meragukan kalau dia salah satu dari, sedikit sekali orang, kotoran tikus busuk, individu tertentu, yang dimaksud Guru Chen. Akhirnya, namun, hanya sedikit siswa yang telah membuat kemajuan signifikan, dan mereka layak mendapat dorongan, kata Ibu Chen dengan enteng, "Baiklah, saya akan mulai dengan nilai akademis sekarang." Semua orang dengarkan baik-baik. Di sekolah menengah, tidak ada penekanan pada perlindungan privasi nilai siswa. Li Sutong, 889 poin, Ibu Chen berhenti sejenak, kedua dalam prestasi akademik untuk kelasnya. Hal ini langsung menimbulkan seruan. Nilai lebih dari 850 poin dalam bidang akademik merupakan indikasi jelas dari siswa berprestasi. Li Wanxing, 868 poin. Zhou Qi, 849 poin. Zhou Qi, yang menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkatnya sedikit, wajahnya penuh kebanggaan. Prestasi akademisnya cukup bagus. Satu persatu, nilai siswa diumumkan, sebagian berseri-seri karena kegembiraan, yang lainnya menunjukkan rasa frustrasi di wajah mereka. Dalam hal pemeringkatan, ada yang naik dan ada yang harus turun. Selalu ada yang setengah tidak puas. Li Yuan, 742 poin, Ibu Chen saat membaca nama Li Yuan, lumayan, peningkatan yang luar biasa. Seketika banyak siswa menoleh ke arah Li Yuan yang membuatnya agak malu. Mereka tidak memuji mereka yang memiliki lebih dari 800 poin. Puji skornya di 700-an. Saudara Yuan, bukankah kamu mendapat lebih dari 600 poin terakhir kali? Zhou Qi membelalakkan matanya ke arah Li Yuan, peningkatan hampir 100 poin. Ya, akhir-akhir ini aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengulas, kata Li Yuan sambil tersenyum. Kamu benar-benar sombong, Zhou Qi segera membalas, kapan kamu pernah menghadiri sesi belajar akademis di malam hari? Saya sedang meninjau di ruang seni bela diri, kata Li Yuan terus terang. Nilai setiap siswa dibacakan. Nilai Li Tianyu adalah 586 poin, yang hampir berada di peringkat terendah di kelas. Sedangkan untuk peringkat prestasi akademik, kemungkinan nilainya lebih rendah dari sebelumnya. Faktanya, di antara sekitar 10 siswa seniman bela diri, prestasi akademik Li Yuan sudah unggul jauh. Setelah nilai akademik diumumkan, Ibu Chen tidak berhenti dan langsung melanjutkan, sekarang saya akan membacakan nilai seni bela diri, dengarkan baik-baik. Semua telinga tertarik untuk mendengarkan. Hasil akademisnya sudah diketahui,
Dan mengetahui hasil seni bela diri berarti mereka dapat menghitung skor keseluruhan dan melihat posisi mereka. Ibu Chen melihat transkrip kedua dan tanpa sadar melirik Li Yuan, tampak ragu-ragu. Li Yuan, Nona Chen berhenti sejenak sebelum berkata perlahan, 827 poin. Ledakan. Seluruh kelas meledak dalam sekejap, dan banyak orang menatap Li Yuan dengan tatapan terkejut. Mereka ragu apakah mereka mendengarnya dengan benar. Perlu Anda ketahui, nilai bela diri ini tidak mencakup poin konversi akademik. Dengan kata lain, total nilai yang mungkin hanya 900 poin. Li Yuan melampaui 800 poin. Dan beberapa puluh poin. Diketahui bahwa meskipun Li Yuan telah mencuri perhatian pada penilaian bela diri kemarin, dia tidak mendominasi seperti Lin Lanyu, tetapi sekarang hasil ini benar-benar dibesar-besarkan. 827 poin. Saudara Yuan, Anda memperoleh 74 poin tambahan untuk konversi akademis Anda. Jika dijumlahkan, Zhou Qi sudah mulai menghitung untuk Li Yuan, astaga. Saudara Yuan, total nilai seni bela diri Anda melebihi 900 poin. Skor mentahnya 901 poin, Zhou Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. 901 poin, nilai mentah lebih dari 900 poin. Li Yuan, semua siswa terkejut. Itu terlalu ganas. Prestasi akademis mungkin meningkat pesat dalam waktu singkat, namun peningkatan dalam seni bela diri umumnya terjadi sangat lambat. Batuk, batuk, diam. Bu Chen batuk 2 kali, berusaha menenangkan diri di kelas. Li Yuan benar-benar melakukannya dengan baik kali ini. Nilai kualitas fisik 438 poin, peringkat ketiga di kelasnya, kata Ibu Chen. Keterampilan bela diri, 389 poin, peringkat pertama di kelasnya. Nilai tunggal dalam keterampilan bela diri ini juga merupakan yang pertama di distrik Gunung Guan dan kedua di kota Jiang. Ledakan. Semua siswa di kelas sekali lagi merasa gembira dan terkejut. Entah itu 389 poin dalam keterampilan seni bela diri atau peringkat kedua di kota untuk kategori tersebut. Keduanya agak di luar pemahaman mereka. Normalnya, nilai bela diri seperti itu tidak muncul di kelas biasa mereka. Itu hampir seperti fantasi. 389 poin. Li Yuan tetap sangat tenang di dalam hatinya, bergumam pada dirinya sendiri, tidak buruk, sepertinya untuk melampaui 390 atau bahkan mendekati skor sempurna, aku mungkin harus mencapai level keempat dalam teknik tombak. Dengan total skor seni bela diri sebesar 901 poin, hasilnya jauh lebih baik dari yang diharapkan Li Yuan. Guru, Li Yuan memiliki total nilai bela diri 901, dia berada di peringkat berapa, apakah dia masuk dalam 10 besar? Tiba-tiba, seorang murid tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Yang lainnya pun menatap ke arah Nona Chen dengan pandangan ingin tahu dan penuh harap. Skor total lebih dari 900 poin. Bahkan tanpa poin tambahan untuk sifat spiritual, peringkat untuk tingkat tersebut pasti sangat mencengangkan. Li Yuan juga melihat ke arah Nyonya Chen, tangannya sedikit terkepal. Mungkinkah dia masuk dalam posisi 5 besar? Dalam hal skor mentah, Li Yuan berada di posisi kedua, kata Nona Chen langsung. Tempat pertama dalam skor mentah seni bela diri adalah dari kelas elit, Lin Lanyu, dengan 929 poin. Untuk skor total akhir, Li Yuan berada di peringkat ke-6 di kelas dan 212 di kota. Wajah Nona Chen menunjukkan senyum yang langka, berdasarkan peringkat dari tahun-tahun sebelumnya, skor ini memberinya kesempatan untuk masuk ke dalam 5 sekolah terkenal teratas. Jelas, Nyonya Chen sangat puas dengan kinerja Li Yuan. 5 sekolah paling terkenal, peringkat seluruh kota, mencapai lebih dari 200 nama. Kelas 6, murid-murid lain bahkan lebih tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Li Yuan. Saudara Yuan, itu sungguh luar biasa. Zhou Qi bahkan lebih bersemangat daripada Li Yuan. Kelas 6, wajah Li Yuan hanya menunjukkan senyum tipis saat dia mendesah dalam hati, masih kurang 1 peringkat. Ya, bab 49, undangan dari Universitas Seni Bela Diri. September lalu, ketika Guru Subo membantu melamar beasiswa kelas 2, dia telah berjanji kepada Li Yuan bahwa selama dia berada dalam peringkat 10 besar di kelasnya, dia akan dianugerahi beasiswa kelas 1 sebesar 100.000 koin bintang biru. Jika ia masuk dalam peringkat 5 besar, ia akan dianugerahi beasiswa khusus sebesar 500.000 koin bintang biru.
Hanya kurang 1 titik. Li Yuan mendesah pelan pada dirinya sendiri. Dia tidak merasa terlalu kecewa dalam hatinya, karena sudah memberikan segalanya, tidak perlu lagi memikirkan hal itu lebih jauh. Tidak masuk akal untuk mengharapkan orang lain berkinerja buruk. Cukup, setidaknya, aku bisa mendapatkan 100.000 koin bintang biru. Li Yuan berpikir, lagi pula, beberapa hari yang lalu ketika aku bertemu dengan Master Aula Kiri di Aula Bela Diri, Master Aula Kiri mengatakan bahwa pencapaian dan hadiah dari Aula Seni Bela Diri dan Aula Bela Diri akan segera dibagikan, yang mungkin berarti sejumlah besar uang. Rekening Bank Li Yuan saat ini masih memiliki sejumlah besar koin bintang biru dan poin balai bela diri. Namun kultivasinya dalam seni bela diri bagaikan gua yang melahap emas, melahap mereka dengan cepat. Tentu saja, ia harus memikirkan solusinya. Li Yuan, teruslah berkarya. Guru Chen yang berada di peron melirik Li Yuan sebelum melanjutkan, saya harap murid-murid yang lain akan belajar lebih banyak dari Li Yuan. Sekarang aku akan membaca skor seni bela diri yang lain, dengarkan baik-baik. Li Tianyu, 685 poin, kata Guru Chen. Li Tianyu mengikuti dekat di belakang Li Yuan, menduduki peringkat kedua di kelasnya untuk prestasi seni bela diri. Akan tetapi, meski ia berada di peringkat kedua, selisih skornya dengan Li Yuan sangat mencengangkan. 685 poin. Wajah Li Tianyu sedikit rileks. Namun dia tetap tidak terlihat senang. Dengan 685 poin, ditambah skor akademisnya yang dikonversi sebanyak 59 poin, total skor seni bela dirinya hanya 744, membuat prospek untuk masuk ke Universitas Seni Bela Diri cukup tipis. Apakah aku masih belum cukup keras bekerja? Li Tianyu mengepalkan tangannya tanpa suara, agak tidak puas. Jika aku memiliki lebih banyak sumber daya untuk berkultivasi, lebih banyak bimbingan dari guru, skorku pasti bisa jauh lebih tinggi. Li Tianyu tidak bodoh. Ia berlatih kultivasinya dengan gila-gilaan, sampai-sampai tubuhnya mulai tidak mampu mengimbanginya. Ia menyadari nasihat-nasihat baik yang kadang-kadang diberikan oleh murid-murid lain. Tetapi, apa yang dapat dilakukan jika tidak ada banyak uang di rumah? Gu Yao Yao, 664 poin, Guru Chen melanjutkan membaca nilainya. Sebagian besar nilai seni bela diri siswa cukup biasa-biasa saja, tidak ada fluktuasi yang berarti. Budidaya seni bela diri membutuhkan bakat, dan terlebih lagi, sumber daya. Kalau dikatakan untuk ujian akademis, kadang-kadang ada kilatan kecerdasan, penampilan yang luar biasa. Jadi dalam penilaian bela diri hanya ada dua kemungkinan, penampilan normal atau penampilan buruk, penampilan luar biasa tidak ada. Yang kuat itu kuat, yang lemah itu lemah. Setelah selesai mengumumkan nilai, tibalah waktunya untuk membagikan kertas ujian dan membahas soal-soal. Li Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya sudah menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mata pelajaran akademis, saya harus lebih memperhatikan pelajaran di kelas, pikir Li Yuan dengan jelas, untuk masuk ke salah satu dari 5 sekolah bergengsi, saya harus berjuang keras untuk meraih setiap poin. Jika saya bisa mendapatkan beberapa poin lebih banyak di bidang akademis, harapannya akan lebih besar. Selisih 1 poin bisa menentukan nasib ribuan orang, itu bukan sekadar pepatah. Seperti Li Yuan kali ini. 10 poin yang ditambahkan pada mata pelajaran budayanya, yang memungkinkan skor total seni bela dirinya melebihi 900, memainkan peran penting. Sebelum Anda menyadarinya, waktu sudah menunjukkan pukul 10, dan ada jeda 15 menit di antara kelas. Guru Chen mula-mula menempelkan 3 lembar nilai di samping papan tulis pada kolom nilai, lalu berbalik dan berkata, Li Yuan, Li Tianyu, Wang Zihan, kalian bertiga ikut saya ke kantor. Kalian semua, kelas dibubarkan. Langsung. Para siswa di kelas itu berbondong-bondong ke kolom skor bagaikan air pasang, mulai memeriksa peringkat mereka sendiri. Guru Chen baru saja mengumumkan nilainya, tanpa mengungkap peringkat lengkapnya. Skor yang dipublikasikan akan menunjukkan peringkat seseorang dalam tingkatan kelas, distrik, dan kota. Terkunci, 10.000 teratas di kota ini. Sial, selisih 1 poin dan selisih peringkat di kota ini lebih dari 100. Sebanyak itukah pesaingnya? Aku akan mendapat ceramah dari orang tuaku lagi. Tidak tampil baik kali ini, hanya menduduki peringkat ke-13 di kelas, bahkan tidak masuk dalam 10 besar. Para siswa berdiskusi di antara mereka sendiri,
sebagian gembira dan sebagian sedih, tetapi sebagian besar dari mereka merasa tidak puas, sambil menghitung hal-hal seperti, jika aku dapat memperoleh 5 poin lagi pada mata pelajaran ini, 10 poin lagi pada mata pelajaran lain, peringkatku pasti akan. Li Yuan dan Li Tianyu telah mengikuti guru Chen ke kantornya saat itu. Li Yuan bersikap tenang dan kalem, sedangkan dua orang lainnya gelisah. Kalian berdua tunggu di luar, perintah guru Chen. Li Yuan, masuklah bersamaku. Memasuki kantor, guru Chen duduk untuk mengatur kertas-kertas, menyapa guru-guru di dekatnya seolah-olah dia telah melupakan kehadiran Li Yuan sejenak. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh guru berpengalaman untuk mendisiplinkan siswa. Pertama-tama mereka membiarkan sang murid tergantung untuk beberapa saat, kadang-kadang melemparkan pandangan dingin, terus mengabaikan mereka, membiarkan sang murid menjadi semakin cemas. Akhirnya, tanpa perlu meminta guru berbicara, para siswa langsung mengakui kesalahannya. Namun, dipanggil secara terpisah ke kantor setelah ujian besar biasanya terjadi karena dua alasan, baik peningkatan yang nyata atau kemunduran yang signifikan. Li Yuan yakin dia mewakili yang pertama. Batuk gelombang, Li Yuan terbatuk, lalu meraih cangkir air. Guru, airnya dingin, biar aku tambahkan air panas untukmu. Tanpa menunggu jawaban guru Chen, Li Yuan sudah mengambil cangkir dan pergi ke dispenser air. Li Yuan mula-mula menuangkan air dingin, lalu mengisinya kembali dengan air dingin dan panas, mengukur suhu yang tepat dengan perasaan. Setelah mengatur air, dia memutar tutup cangkir dengan longgar. Kemudian, mengambil tisu, dia menyekat tetesan air dari luar cangkir dan kembali ke meja, meletakkan cangkir dengan lembut di sisi kiri guru Chen. Orang biasanya memegang cangkir dengan tangan kiri dan memutar tutupnya dengan tangan kanan. Suhu airnya pas, Li Yuan tersenyum, kenapa tidak minum dulu? Kamu, guru Chen menyaksikan seluruh proses itu, menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil, tetapi jelas dia sedang dalam suasana hati yang baik. Guru, pada kenyataannya, sangat menyukai siswa yang pandai menangani berbagai hal dan suka berkata manis. Saya memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang perlu saya bicarakan, kata guru Chen sambil mengambil gelas air, menyeruputnya sambil berbicara. Kamu berhasil dalam ujian baru-baru ini, menduduki peringkat ke-6 di kelas, terutama dengan nilai keterampilan bela dirimu. Pada tahun-tahun sebelumnya, nilai ini saja sudah dapat bersaing untuk mendapatkan nilai tertinggi di kota ini dalam mata pelajaran perorangan. Li Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sayangnya, tahun ini muncul seorang anak ajaib dari sekolah menengah atas Teachers College, kata guru Chen dengan sedikit penyesalan. Siswa itu memperoleh nilai sempurna dalam keterampilan bela diri. Nilai sempurna dalam keterampilan. Li Yuan agak terkejut. Skor kualitas fisik adalah 500 poin, dengan persyaratan skor penuh yaitu kualitas fisik level 10.0. Untuk keterampilan seni bela diri, yang bernilai 400 poin, Li Yuan tidak yakin mengenai persyaratannya, namun dia menduga itu akan melibatkan keterampilan tingkat keempat. Siapa namanya? Li Yuan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Dongdong, kata guru Chen. Ia juga menduduki peringkat pertama dalam skor seni bela diri keseluruhan kota selama penilaian bulan Januari ini, dengan skor seni bela diri sebesar 900 poin dan skor keseluruhan sebesar 1077 poin. Nilai sempurna dalam dua kategori. Itu benar-benar mengesankan, seru Li Yuan dengan tulus. Skor tersebut sangat dilebih-lebihkan. Jauh lebih banyak daripada skor Lin Lanyu. Skor seni bela diri sebesar 900 poin menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki tingkat fisik setidaknya 10,0 dan prestasi akademisnya juga baik. Sekolah menengah atas Teachers College selalu menjadi sekolah menengah atas terbaik di kota Jiang, yang dikenal di seluruh negeri. Tidak mengherankan bahwa mereka akan menghasilkan keajaiban seni bela diri seperti itu. Sebenarnya, Li Yuan sama sekali tidak terkejut bahwa seseorang mampu jauh melampauinya. Lagi pula, pra-penandatanganan tertinggi dengan Martial Hall adalah kontrak tingkat S, yang menunjukkan bahwa pasti ada orang yang telah menandatanganinya sebelumnya. Bahkan setelah membangkitkan jiwa bela diri, Li Yuan hanya memenuhi syarat untuk kontrak tingkat A. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius, dan itulah yang dipahami Li Yuan sejak ia masih muda. Lupakan orang lain. Anda, pada kenyataannya, telah melakukannya dengan cukup baik, kata guru Chen.
Setelah penilaian bulan Januari, pada awal Maret, Universitas Seni Bela Diri Jiangbei mengadakan acara undangan observasi. Sekolah kami memiliki 10 tempat. 10 siswa teratas dari penilaian bulan Januari dalam hal nilai keseluruhan seni bela diri dapat ikut serta. Apakah kamu bersedia pergi? Guru Chen menatap Li Yuan. Undangan dari Universitas Seni Bela Diri Jiangbei. Li Yuan terkejut sejenak. Ya, mereka mengundang para siswa seniman bela diri elit dari seluruh kota dan bahkan provinsi, hampir 1000 orang, selama 5 hari, Guru Chen menjelaskan sambil tersenyum. Jika seorang profesor dari universitas tertarik padamu dan menganggapmu cocok untuk berkultivasi, setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, mereka akan segera mengundangmu ke Universitas Seni Bela Diri, dan kamu akan memulai pelatihan khusus selama musim panas. Kultivasi bela diri berbeda dengan kursus akademis. Di usiamu, 3 bulan sangatlah penting. Jika dimanfaatkan dengan benar, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan bela dirimu secara signifikan. Li Yuan mengangguk setuju. Memang, sejak berusia 16 tahun dan disertai perkembangan fisik dan vitalitas yang kuat, kultivasi seni bela diri akan maju pesat. Guru, tujuan ujian masuk perguruan tinggi saya adalah Universitas Seni Bela Diri Kunlun, kata Li Yuan. 5 perguruan seni bela diri ternama di negeri Xia diberi nama berdasarkan Xia King, Laut Selatan, Kunlun, Laut Timur, dan Polestar. Universitas Seni Bela Diri Kunlun memiliki alokasi pendaftaran terbanyak di Provinsi Jiangbei setiap tahun dan merupakan pilihan pertama bagi elit seni bela diri di Provinsi Jiangbei. Aku tahu, jika kamu bisa masuk ke Universitas Seni Bela Diri Kunlun, itu pasti pilihan terbaik untukmu. Kamu punya potensi untuk melakukannya. Namun, tanpa alam spiritual yang terbangun, apakah kamu 100% yakin? Guru Chen bertanya pada Li Yuan. Li Yuan terdiam. Tujuanmu adalah masuk Universitas Bela Diri Kunlun, tetapi Universitas Bela Diri Jiangbei adalah jaring pengamanmu. Mengunjunginya dan merasakannya, serta bertemu dengan para profesor universitas bukanlah hal yang buruk untukmu, Guru Chen meletakkan cangkir airnya. Benar, Li Yuan mengangguk, menemukan alasan dalam kata-kata Guru Chen. Baiklah, saya akan mengirimkan formulir pendaftaran dan rencana perjalanan terperinci melalui WeChat. Isi formulir tersebut dan kirimkan tanda tangan elektronik kepada saya setelah selesai, kata Guru Chen. Ngomong-ngomong, setelah rapat mobilisasi seluruh sekolah sore ini, beasiswa untuk peringkat 10 besar di kelasmu akan disetorkan ke akunmu. Jangan lupa untuk memeriksanya. Ya, terima kasih, Guru, Li Yuan mengangguk. Untuk ujian berskala besar seperti ini, masuk dalam 10 besar total nilai seni bela diri di tingkat tersebut akan mendapatkan hadiah 5.000 koin bintang biru dan beberapa botol ramuan Kidara sebagai bonus beasiswa. Selain itu, seseorang juga akan mendapatkan ruang seni bela diri pribadi, tetapi Li Yuan sudah memilikinya. Di antara ketiganya, yang terakhir memasuki kantor adalah Li Tianyu, yang jauh lebih gugup daripada Li Yuan. Guru, Li Tianyu mendekati meja. Jangan khawatir, aku memanggilmu ke sini bukan untuk mengkritikmu, tetapi untuk memberitahu bahwa kamu berhasil dalam ujian, kata Guru Chen sambil tersenyum. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan terakhir kali, tentang melamar beasiswa kelas 3? Mata Li Tianyu berbinar. Dengan nilai ujianmu ini, ditambah dengan kondisi keuangan keluargamu, kamu telah berhasil dalam pendaftaranmu, kata Guru Chen sambil tersenyum. Aku tahu kamu bekerja sangat keras, tetapi pastikan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Beasiswa 20.000 koin akan ditransfer ke rekeningmu hari ini. Terima kasih, Guru, kata Tianyu, cukup terharu, matanya sedikit memerah. Baiklah, pergilah. Simpan masalah ini untuk dirimu sendiri, kamu tidak perlu memberitahu siapapun. Guru Chen berdiri, menepuk bahu Li Tianyu, dan mengantarnya keluar. Guru Chen duduk kembali di kursinya. Senyumnya memudar saat dia menyalakan gelang pintarnya dan menatap dokumen yang bertuliskan, komentar tinjauan aplikasi beasiswa kelas 3, ditolak. Mendesah. Guru Chen mendesah pelan. Setelah berpikir sejenak, dia meneruskan dokumen itu kepada Subo. Aplikasi beasiswa ini adalah sesuatu yang dia dan Subo kerjakan bersama untuk Li Tianyu. Setelah makan siang, Li Yuan kembali ke ruang seni bela diri 4011 dan langsung memasuki pot jaringan virtual.
Koneksi terjalin. Ruang pribadi. Li Yuan berdiri di ruang pribadinya yang luas, memeriksa undangan dari Universitas Seni Bela Diri Jiangbei. Li Yuan yang terhormat. Semuanya omong kosong. Li Yuan mengerutkan kening, dan dengan cepat membaca sekilas beberapa halaman pertama. Tiba-tiba, Li Yuan berhenti mendadak, terpaku pada rincian rencana perjalanan. Rencana perjalanan hari keempat, penilaian pertempuran, berburu makhluk-makhluk di alam bintang. Setelah merenung sejenak, Li Yuan segera mengisi informasinya. Tanda tangan elektronik. Klik, terima undangan. Semoga saja aku tidak kecewa, gumam Li Yuan dalam hati, sambil melepaskan kesadarannya dari jaringan virtual itu. Bab 50, Pengakuan di Podium. Dia keluar dari pot realitas virtual. Li Yuan memulai latihan jalur bela diri hari ini, dimulai dengan metode kultivasi dasar dan kemudian berlatih teknik tombaknya. Hal ini telah menjadi rutinitas Li Yuan. Baru pada pukul 2:30 sore, setelah mandi air panas di kamar kecil, Li Yuan meninggalkan ruang bela diri. Seperti yang disebutkan Tuan Chen pagi ini, pukul 4 sore, akan ada apel sekolah untuk semua guru dan siswa. Semua orang diharuskan berkumpul di lapangan olahraga tepat waktu, tanpa pengecualian untuk keterlambatan. Tepat saat dia menutup pintu ruang bela diri, Li Yuan, suara yang agak gembira terdengar dari kejauhan, kamu masih di ruang bela diri. Cepatlah, kukira hanya aku yang tersisa. Gu Qiang, kamu belum pergi. Li Yuan berkata sambil tersenyum, melihat pemuda tampan di ujung lorong. Baik saat waktu makan, waktu istirahat di kamar mandi, waktu menuju lapangan olahraga, atau setelah sekolah, siswa selalu suka berpasangan. Anak laki-laki pun tidak terkecuali. Menjelang akhir masa jabatan, Li Yuan dan Gu Qianghan cukup sering bertemu satu sama lain. Mereka sudah cukup akrab satu sama lain. Melalui interaksi yang sering, Li Yuan telah lama menyadari bahwa meskipun Gu Qianghan tampak impulsif, dia sebenarnya cukup jujur dan tidak punya niat jahat, wajahnya selalu menunjukkan pikirannya. Dia adalah pilihan yang cukup baik sebagai teman. Itu Gu Qiang. Gu Qiang. Gu Qianghan melompat, sambil memprotes, begitulah adikku memanggilku. Jika adikmu bisa memanggilmu seperti itu, kenapa aku tidak? Li Yuan berjalan mendekat sambil tersenyum, ayo, kita turun ke bawah. Tentu saja adikku boleh memanggilku begitu. Gu Qiang berjalan menuruni tangga sambil melirik Li Yuan, kau bukan kakak iparku, kenapa kau memanggilku Qiang kecil? Memangnya kenapa kalau aku memanggilmu begitu? Li Yuan terkekeh, lagi pula, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Ujian ini, dalam hal nilai jalur bela diri, sepertinya aku ingat nilaimu tidak setinggi aku. Gu Qianghan tiba-tiba merasa mandek. Memang, dia telah melihat laporan nilai dan tahu tentang nilai Li Yuan yang mengerikan dalam penilaian bulan Januari, peringkat kedua di kelas dan jauh melampaui peringkat ketiga. Dari sudut pandang praktis, siapapun yang memiliki skor jalur bela diri lebih tinggi seringkali memiliki keuntungan lebih besar dan kemungkinan lebih tinggi untuk menang dalam pertarungan sesungguhnya. Cih, Gu Qianghan tiba-tiba mengacungkan jari tengahnya, memangnya kenapa kalau nilaimu lebih tinggi dari nilaiku? Aku punya poin ekstra untuk spiritual natur, dan nilaiku secara keseluruhan adalah yang kedua di kelas sementara kamu hanya. Melihat Li Yuan tidak menanggapi. Lupakan saja. Gu Qianghan tiba-tiba menyadari bahwa tidak pantas untuk melanjutkan dan melambaikan tangannya dengan murah hati, aku memaafkanmu karena menipuku selama ujian. Mulai sekarang, ingatlah untuk memanggilku Gu Qiang, Qiang kecil, bukan untuk kamu gunakan. Baiklah, Gu Qianghan, Li Yuan sengaja memanjangkan suaranya. Ya ampun, kau tak akan punya teman kalau terus begini, Gu Qianghan melotot. Li Yuan dan Gu Qianghan saling bertukar, sapaan ramah, sepanjang jalan, lalu berjalan bersama ke lapangan olahraga. Pada saat itu, hanya tersisa 2 menit hingga pukul 4. Mayoritas kelas di seluruh sekolah telah berkumpul dengan tertib. Barisan siswa untuk kelas 3 tahun 1 dan kelas 3 tahun 2 terletak bersebelahan. Lan Yu, gadis yang sedikit gemuk, Peng Qi, menyenggol tangan gadis di sebelahnya. Lin Lan Yu, lihat, mengapa kakakmu begitu dekat dengan Li Yuan? Mereka datang bersama-sama di malam hari. Mungkinkah Li Yuan mencoba mengambil jalan pintas? Peng Qi mengedipkan mata, pertama-tama dia berhubungan baik dengan saudaramu, lalu mengejarmu. Qi, apakah kamu terlalu banyak membaca novel romantis?
Lin Lanyu mengulurkan tangannya, mencubit leher sahabatnya, menyebabkan Peng Qi terkikik. Banyak anak laki-laki di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik. Di kelas seni bela diri, ada beberapa orang yang terpikat pada Lin Lanyu. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengaku. Hehe, Peng Qi mencoba menghalangi tangan Lin Lanyu sambil bergumam pelan, kalau begitu katakan padaku, mengapa dia begitu dekat dengan Gu Qiang? Apakah kamu tidak tahu orang macam apa Gu Qiang itu? Lin Lanyu menggelengkan kepalanya pelan, jika kamu bisa menjatuhkannya dan memukulinya berulang kali, dia juga akan bersedia berteman denganmu. Gu Qiang dan Li Yuan pernah bertanding-tanding. Peng Qi bertanya dengan heran. Ya, mereka berdua memiliki ruang bela diri yang bersebelahan. Lin Lanyu mengangguk, mereka telah bertarung beberapa kali dalam pertempuran virtual, dan Gu Qiang selalu kalah. Peng Qi merenung, benar, skor jalur bela diri Li Yuan kali ini berada di posisi kedua, melebihi 900 poin, tidak jauh lebih rendah darimu. Dia 28 poin lebih rendah, Lin Lanyu menegaskan. Dia sebenarnya sangat khawatir dengan nilai Li Yuan. Pagi harinya, wali kelas dari kelas budaya langsung memberitahukan kepadanya tentang nilai dan peringkat, dan juga memberitahunya tentang Li Yuan yang menjadi orang pertama dalam nilai keterampilan di distrik Gunung Guan dan kedua di seluruh kota. Saat itu, Lin Lanyu terkejut dengan tingkat kemajuan Li Yuan yang luar biasa. Namun, dia tentu saja tidak ingin mengakuinya di depan sahabatnya. Kau masih ingat skornya dengan baik, ya? Peng Qi terkekeh, ngomong-ngomong, kamu bilang sebelumnya bahwa hanya orang di podium yang layak mendapatkan kasih sayangmu. Kurasa lain kali, nilai Li Yuan mungkin bisa melampaui nilaimu. Lin Lanyu berkedip, bulu matanya yang panjang berkibar, mari kita tunggu sampai dia melampauiku, lalu kita bicara. Bahkan jika skornya melampaui skorku, skor totalnya masih lebih rendah. Mereka yang naik podium adalah mereka yang memiliki skor total tertinggi, bukan skor tertinggi, kata Lin Lanyu acuh tak acuh. Dalam alam bawah sadarnya, dia merasa bahwa Li Yuan mempunyai peluang untuk melampaui skornya. Kau hanya pecundang, Peng Qi tertawa, tiba-tiba menjulurkan lidahnya, ini dia Tuan Xia. Tuan Xia adalah wali kelas untuk kelas 3 tahun 1. Hari ini, kami merasa terhormat dengan kehadiran para pemimpin berikut di sekolah kami. Mereka adalah Direktur Biro Bela Diri Distrik Guanshan, Direktur Zhang, perwakilan dari Biro Pendidikan Distrik Guanshan, Wakil Kepala Aula Cabang Guanshan dari Aula Bela Diri Starfire, Kepala Aula Song dari Cabang Guanshan dari Aula Bela Diri Starry Sky. Guru tuan rumah memperkenalkan para tamu yang duduk di podium. Jumlahnya lebih dari selusin. Kepala Aula Zuo ada di sini. Berdiri di antara barisan, Li Yuan menatap wanita di atas panggung dengan rambut ikal coklat dan wajah penuh keberanian, sedikit terkejut. Secara logika, bagaimana bisa begitu banyak pemimpin hadir dalam suatu rapat internal sekolah untuk guru dan siswa? Perwakilan dari kedua balai bela diri utama telah tiba. Saudara Yuan, apakah kamu tidak memperhatikan? Tampaknya ada cukup banyak wartawan di sini hari ini, bisik Yan Zhou, menunjuk tombak panjang dan meriam pendek di kedua sisi podium. Oh, Li Yuan mengangguk. Dia datang ke taman bermain agak terlambat dan baru menyadarinya sekarang. Para pemimpin dan guru yang terhormat, Kepala Sekolah Tan Zhenlong memulai pidatonya yang bersemangat. Saat Kepala Sekolah Tan membaca berkas-berkas itu, matanya mengamati ribuan siswa di bawah, seakan-akan melihat pemandangan yang penuh dengan vitalitas dan kehidupan yang berkembang. Waktu berlalu, ketika satu demi satu pemimpin berbicara, para siswa di bawah mulai menguap. Akhirnya, bagian terpenting dari agenda hari ini telah dimulai, upacara pemberian penghargaan. Dalam ujian bulan Januari di seluruh kota, para siswa tahun terakhir kami berjuang dengan gagah berani dan kembali meraih hasil yang luar biasa. Wan Qingling dan 10 siswa lainnya masuk dalam peringkat 10 besar untuk nilai akademik total. Lin Lanyu, Gu Qianghan, Li Yuan, dan 10 murid lainnya berada di peringkat 10 besar untuk total nilai martial art. Mari bergabung dengan saya, semua guru dan murid, untuk memberi selamat kepada mereka dan berharap semua orang akan belajar dari mereka, kata guru yang menyampaikan presentasi dengan penuh semangat. Tepuk tangan meriah terdengar dari bawah. Sebagian besar siswa telah kehilangan minat dan hanya ingin segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke kelas mereka.
Hal ini khususnya berlaku bagi para siswa tahun pertama dan kedua, yang sebagian besar merasa mereka hanya sekadar penonton NPC murahan, yang mengirimkan salam hormat mereka kepada para pemimpin secara pribadi. Di bawah, Lanyu, sudah saatnya kau naik ke panggung, bisik Peng Kiki lembut, semoga beruntung. Mereka yang pertama dalam nilai akademik dan jalur bela diri, sesuai tradisi, akan naik panggung untuk mendapatkan pengakuan khusus dan berfoto dengan para pimpinan sekolah. Lin Lanyu bersikap acuh tak acuh. Peristiwa seperti ini telah ia alami berkali-kali selama masa sekolah menengahnya dan sangat familiar dengan prosesnya. Namun, guru yang menjadi pembawa acara di panggung tidak memperkenalkan dua siswa peringkat teratas tahun ini seperti yang diharapkan Lin Lanyu dan sebagian besar siswa senior. Sebaliknya, ia menyerahkan mikrofon kembali kepada kepala sekolah Tan Zhenlong yang telah melangkah maju. Pertemuan hari ini, kepala sekolah Tan Zhenlong berkata dengan sungguh-sungguh, selain merangkum ujian bulan Januari untuk tahun terakhir dan memuji siswa yang berprestasi, ada juga pujian yang sangat khusus. Pujian khusus. Kata-kata ini langsung menarik perhatian banyak siswa. Semua siswa harus sadar, baru seminggu yang lalu, distrik Gunung Guan kita baru saja mengalami serangan serius oleh makhluk alam bintang. Suara kepala sekolah Tan rendah dan muram. Pada saat ini, suasana yang agak basi kembali segar, dan banyak siswa tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap kepala sekolah Tan. Semuanya penasaran. Pujian khusus yang terhubung dengan serangan makhluk alam bintang. Bahkan Lin Lanyu dan Gu Qianghan pun cukup penasaran. Namun, ketika makhluk alam bintang tingkat pemula menyerang ke arah kerumunan. Pada saat yang kritis seperti ini, pada waktu yang sangat penting, seorang siswa SMA berusia 17 tahun yang kebetulan lewat, mengabaikan keselamatannya sendiri, mengambil senjata kasar di dekatnya dan berdiri dengan gagah berani di antara makhluk alam bintang dan kerumunan yang tidak bersalah. Kepala sekolah Tan menceritakan, pertempuran sengit, yang terjadi belum lama ini dengan emosi yang dalam dan detail yang jelas. Ribuan pelajar di bawah pun cukup asyik mendengarkan. Jauh lebih menarik daripada pidato para pemimpin sebelumnya. Wow, bertarung dengan makhluk alam bintang tingkat awal. Siapa dia? Peng Kiki terkejut dan berbisik, Lanyu, apakah itu kamu? Kenyataannya, bukan hanya Peng Kiki saja, melainkan juga banyak siswa dari kelas elit dan kelas-kelas lain di tahun terakhir yang memandang ke arah Lin Lanyu. Semua siswa menyadarinya. Jika kepala sekolah Tan menyampaikan pidato seperti itu, siswa yang melawan makhluk alam bintang itu pastilah berasal dari sekolah mereka. Di mata mereka, mungkin hanya Lin Lanyu yang punya peluang untuk bersaing dengan makhluk alam bintang tingkat pemula. Selain Lin Lanyu, siapa lagi? Bukan aku. Lin Lanyu menggelengkan kepalanya, jejak rasa ingin tahu terpancar di matanya. Lalu siapa? Memang, dia pernah bertarung melawan makhluk alam bintang sebelumnya, tetapi selalu di tempat yang terkendali melawan makhluk alam bintang yang tidak berperingkat. Memulai pertempuran dengan makhluk alam bintang tingkat pemula. Lin Lanyu mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia belum memiliki keberanian atau kekuatan itu. Akhirnya, setelah pertarungan yang melelahkan dan melelahkan, kepala sekolah Tan melanjutkan bicaranya, siswa berusia 17 tahun ini berhasil membunuh makhluk alam bintang, menyelamatkan banyak nyawa orang tak berdosa. Untuk memuji siswa ini atas keberaniannya dan kontribusinya yang luar biasa selama serangan makhluk alam bintang. Aula Bela Diri Kota Jiang, Biro Pendidikan, Aula Bela Diri Starfire Kota Jiang, Aula Bela Diri Langit Berbintang Kota Jiang, telah bersama-sama memutuskan untuk memberinya gelar panutan, pahlawan muda, ungkap kepala sekolah Tan, semangatnya membara dan matanya bersinar terang. Sekarang, mari kita undang Li Yuan, seorang siswa dari tahun terakhir, kelas 3-2, untuk naik ke panggung dan menerima kehormatan sebagai panutan. Wow, tepuk tangan gelombang. Seketika seluruh taman bermain bergemuruh dengan tepuk tangan yang riuh. Para siswa tahun pertama dan kedua menjulurkan leher, penuh harap, melihat ke arah podium. Bersemangat untuk melihat senior mana yang begitu mengesankan. Beberapa kelas yang mendekati tahun terakhir, kelas 3-2, sudah menatap dengan mata terbelalak ke arah sosok muda yang perlahan melangkah keluar dari barisan kelas. Mengenakan pakaian bela diri putih, anak laki-laki itu memiliki tubuh proporsional dan sikap yang mulia. Di bawah pengawasan semua orang, pemuda itu berjalan dengan tenang ke podium dengan senyum tipis di wajahnya, tenang dan terkendali.
Lanyu, Li Yuan, dia benar-benar naik ke podium. Peng Qi menatap sosok berpakaian putih itu dengan mata terbelalak, agak terpesona, lalu tiba-tiba berbisik, apakah kamu benar-benar berpikir Li Yuan tidak baik? Jika kamu tidak menginginkannya, jangan bertarung denganku untuknya, oke? Kita bicarakan nanti saja. Tatapan Lin Lanyu tetap tertuju ke podium, tanpa gentar.